Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Salsabila. Di video kali ini saya akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi atau IPK pelajaran bahasa Arab di MTS kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Adapun materinya yaitu mencakup satu pengertian IPK, yang kedua ada fungsi IPK, yang ketiga ada ketentuan perumusan IPK, yang keempat ada langkah-langkah perumusan IPK, dan yang kelima ada klasifikasi IPK. Adapun nanti saya akan mencontohkan rincian uraian IPK dari KD3 dan KD4 pelajaran bahasa Arab di MTS Kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019, dan di sini saya mengambil dari kelas 8 semester 2 yaitu dengan judul Iyadatul Mardo. Poin pertama yang kita bahas yaitu pengertian IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Apa sih IPK itu? Jadi IPK di sini itu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. IPK juga di sini dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur, yang dapat diukur, atau yang dapat diobservasi. Selanjutnya yaitu poin kedua. Nah, poin kedua yaitu fungsi IPK. Apa sih fungsi IPK itu? Yang pertama ada pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua ada pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat adalah pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu ketentuan merumuskan atau ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini yang saya ketahui ada 6. Yang pertama yaitu indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima hanya mengandung satu tindakan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan. Selanjutnya yaitu poin keempat adalah langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama di sini ada menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar dengan menganalisis KKO atau kata kerja operasional. Nah, yang kedua di sini ada menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada kompetensi dasar. Poin yang terakhir yaitu poin kelima adalah klasifikasi IPK. Jadi apa saja klasifikasi IPK itu? Yang pertama ada indikator kunci, yang kedua ada indikator pendukung atau prasyarat, yang ketiga yaitu ada indikator pengayaan. Oke, selanjutnya ini kan tadi saya ingin membahas tentang rincian uraian indikator pencapaian kompetensi dari KD3 dan KD4 pelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, di sini saya mengambil dari pelajaran bahasa Arab MTS kelas 8 semester 2 dengan materi Iyadatul Mardo. Namun sebelumnya saya meminta maaf karena masih banyak kekurangan dalam penentuan atau perumusan indikator pencapaian kompetensinya.
Nah, di sini kita lihat ya, kompetensi dasar 3.11 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardo yang melibatkan tindak tutur mendoakan orang sakit dengan memperhatikan susunan gramatikal al-fi'lul madi wal jumlatul fi'liyah. Nah, dari kompetensi dasar ini mana saja poin yang bisa kita jadikan sebagai indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada 3.11.1 yaitu menjelaskan fungsi sosial dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardo. Kemudian ada mencontohkan struktur teks dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardo. Nah, kurang lebih seperti itu contoh-contohnya. Jadi kita mengambil poin yang ada dalam kompetensi dasar tersebut untuk dijadikan indikator pencapaian kompetensi. Nah, adapun contoh lainnya yaitu kompetensi dasar. Di sini dilihat ada 3.12 yaitu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardo dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-fi'lul madi wal jumlatul fi'liyah. Nah, di sini juga indikator pencapaian kompetensi ini diambil dari kompetensi dasar ya, poin-poinnya untuk dijadikan indikator pencapaian kompetensi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi di sini ada kompetensi dasar 4 yaitu 4.11 mendemonstrasikan tindak tutur mendoakan orang sakit dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-fi'lul madi wal jumlatul fi'liyah baik secara lisan maupun tulisan. Nah, sama ya, masih seperti yang tadi, yaitu cara penentuan indikatornya kita bisa melihat dari tingkat kompetensi dasarnya ya. Nah, gitu ya. Jadi masih ada contoh-contohnya yang lain, dan kalian ketika ingin mencoba untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kalian bisa lihat di KMA terbaru yaitu KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, di situ ada kompetensi dasar 3-nya dan kompetensi dasar 4. Kalian bisa lihat dari situ ya. Jadi kita bisa merumuskan indikator-indikator pencapaian kompetensinya. Jangan lupa kalian juga harus punya KKO atau kata kerja operasional. Jadi kalian bisa menyeimbangkan. Jadi kalian bisa tahu bagaimana kata-katanya untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi. Mungkin sekian penjelasan di video kali ini. Mohon maaf kurang dan kurangnya. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.